siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sampai kepada hari ini, tanggal 15 Februari. Kita sudah memasuki kitab yang baru ya, yaitu kitab 1 Tawarikh. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu untuk bukan renungan, tapi kita akan membahas tentang arti apa makna dari kitab Tawarikh ini. Ya, mari sebelumnya kita akan berdoa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kasih setia Tuhan sampai hari ini kami boleh melalui setiap pembacaan firman, pembacaan Alkitab, dan kami masuk kepada pembacaan kitab Tawarikh. Tuhan, biarlah Engkau Allah yang akan menolong kami mengerti akan arti dari kitab Tawarikh ini, dan kami boleh belajar lebih dalam tentang kitab ini. Terima kasih, berikan kami hikmat dan pengertian sehingga pada saat kami membaca firman ini, kami boleh belajar dan lebih mengerti lebih dalam lagi rencana Tuhan, panggilan Tuhan, apa yang Tuhan mau kami baca melalui kitab ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi kitab Tawarikh merupakan yang akan kita baca kali ini. Itu ada kitab 1 Tawarikh dan 2 Tawarikh ya. Oke. Tapi saya membaca atau melihat kitab ini secara singkat, mungkin tidak begitu dalam, tapi saya berharap bahwa kita belajar bersama tentang keberadaan dari kitab ini. Oke? Nah, di dalam kitab Tawarikh ini, menurut catatan yang saya buat, itu di situ dikatakan kitab Tawarikh ini letaknya ada di antara kitab raja-raja dalam Perjanjian Lama. Ya, dalam kitab Perjanjian Lama, sudah raja-raja. Nah, kemudian kitab ini banyak berbicara tentang sejarah. Jadi sejarah kehidupan ya. Nama Tawarikh itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani ya. Divrei Hayamimhar. Divrei Hayamimhar itu artinya catatan harian. Jadi kitab Tawarikh ini adalah buku harian atau yang mencatat kehidupan setiap hari dari bangsa Israel, suku-suku yang ada. Oke. Nah, kemudian dalam kitab catatan ini, kitab catatan harian ini seluk-beluk kehidupan mereka, kemudian sejarah bangsa yang secara kronologi, kronik, kemudian sangat berkarakteristik. Jadi sangat spesifik sekali dan sangat luar biasa karena sejarah yang dicatat itu bukan hanya sekedar sejarah, tapi mereka ambil juga mulai dari awal penciptaan, ya, awal penciptaan sampai kepada masa pembuangan bangsa ini ke Babel. Begitu panjang, begitu jauh, begitu dalam, tapi dibuat menjadi singkat. Oke. Nah, isi dari kitab Tawarikh ini ya, kitab Tawarikh ini diawali seperti tadi dikatakan dari kehidupan Adam sampai kepada 12 suku orang Israel, bangsa Israel dengan segala pergumulan mereka, baik kehidupan suku-suku, raja-raja, kemudian pembagian kepemilikan orang-orang Lewi. Nah, orang-orang Lewi di dalam kitab ini lebih ditekankan, lebih diperjelas, lebih diperhatikan segala hal, detail-detail kehidupan orang-orang Lewi dibandingkan kitab-kitab yang lain. Jadi kitab Tawarikh ini mencatat kepemilikan
orang-orang Lewi, kemudian daftar penyanyi-penyanyi dari orang-orang Lewi ini yang melayani dalam rumah Tuhan. Itu ada di dalam 1 Tawarikh pasal yang kedua dan 3. Kemudian kalau kita baca nanti selanjutnya dalam pembacaan bahwa luar biasa cara Tuhan memberkati, ya, menolong, memberkati. Kemudian ada juga sedikit kehidupan, dikutip sedikit kehidupan dari Raja Saul, itu di dalam pasalnya yang keempat. Nah, sesudah itu mereka juga lebih banyak memfokuskan, mencatat pencapaian kehidupan dari Raja Daud, ya, keberhasilannya itu semua dicatat, sehingga mulai dari dia naik tahta sampai kepada wafat, kematiannya itu dicatat secara jelas. Nah, kemudian juga bahwa di sini kita lihat bahwa kitab Tawarikh itu ditulis atau diperkirakan, jadi kurang lebih, ya, ditulis oleh Ezra. Nah, namun secara spesifik, secara mendetail itu tidak ditemukan bahwa dia adalah penulisnya. Itu hanya diperkirakan. Penulis kitab Tawarikh ini adalah Ezra. Karena ada bukti-bukti kuat yang mendukung tentang penulisan-penulisan ini. Jadi semua secara arkeologi itu dicatat, dicari tahu. Nah, akhirnya mereka punya kesimpulan bahwa kitab Tawarikh ditulis oleh Ezra. Nah, fokusnya adalah untuk orang-orang Lewi, ya sekali lagi orang-orang Lewi yang terlibat dalam penulisan. Orang-orang Lewi juga terlibat dalam penulisan, bukan hanya Ezra, tapi Ezra menjadi fokus, tapi orang-orang Lewi yang menyertainya juga terlibat secara tidak langsung untuk menulis kitab Tawarikh ini. Nah, peristiwa-peristiwa yang terakhir, peristiwa terakhir dari kitab ini, bagaimana kembalinya orang Israel dari pembuangan di Babel. Nah, itu. Nah, kemudian di dalam kelanjutan dari isi dari kitab ini, lebih banyak menulis tentang silsilah-silsilah yang menceritakan keturunan-keturunan dari Raja Yoyakim, ya, kemudian kehidupan yang hidup di masa pembuangan selama 6 generasi. Coba saudara bayangkan 6 generasi. Jadi kurang lebih kalau 6 generasi itu sekitar 400 tahun sebelum Masehi itu penulisan itu terjadi. Begitu lama karena 6 generasi bukan generasi singkat. Ya, perkirakan mungkin satu generasi 100 tahun. Jadi berarti lebih dari 400. Tapi itu diperkirakan ditulis pada saat pembuangan, ya. Sampai di sini pembacaan atau keterangan tentang kitab Tawarikh, dan biarlah kita tetap belajar tentang banyak hal, ya, bahwa sejarah itu penting dalam hidup kita. Mari kita satu dalam doa, kita akan tutup malam ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang kami sudah pelajari tentang kitab Tawarikh ini menjadi bekal untuk kami mengerti, untuk pelajaran, untuk kami membaca firman Tuhan selanjutnya. Dan saat kami membaca, kami percaya Tuhan memberikan pengertian dan hikmat yang baru. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terpuji nama Tuhan. Sampai kita lanjutkan dalam pembacaan 1 Tawarikh 1. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.